Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi reaksi redoks. Reaksi redoks, singkatan dari reduksi oksidasi, adalah jenis reaksi kimia di mana terjadi perubahan oksidasi dan reduksi antara molekul-molekul yang terlibat. Dalam reaksi redoks, satu zat kehilangan elektron atau proses oksidasi, sementara zat lainnya mendapatkan elektron atau proses reduksi. Reaksi redoks sangat umum dalam berbagai proses kimia, termasuk reaksi pembakaran, metabolisme dalam tubuh, dan reaksi elektrokimia. Ada dua bagian penting dalam setiap reaksi redoks. Yang ke satu ada oksidasi. Ini terjadi ketika suatu zat kehilangan elektron. Oleh karena itu, bilangan oksidasi atom atau ion dalam zat ini meningkat. Zat yang mengalami oksidasi disebut zat reduksi karena ia menyumbangkan elektron kepada zat lain. Yang kedua ada reduksi. Ini terjadi ketika suatu zat mendapatkan elektron, bilangan oksidasi atom atau ion dalam zat ini menurun. Zat yang mengalami reduksi disebut zat teroksidasi karena ia menerima elektron dari zat lain. Terus fungsi reaksi redoks yaitu energi. Reaksi redoks adalah sumber utama energi dalam banyak proses biologis dan industri. Dalam proses metabolisme, misalnya oksidasi senyawa organik seperti glukosa menghasilkan energi yang digunakan oleh sel. Di bidang industri, reaksi redoks digunakan dalam pembangkit listrik seperti dalam sel bahan bakar. Penggunaan bahan bakar, banyak bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari melibatkan reaksi redoks, misalnya pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin atau batu bara, melibatkan oksidasi molekul-molekul dalam bahan bakar oleh oksigen dari udara, menghasilkan energi dan produk sampingnya seperti karbon dioksida dan air. Terus ada elektrokimia. Reaksi redoks menjadi dasar bagi banyak proses elektrokimia. Contohnya adalah sel elektrokimia seperti bahan dan sel elektrolis, di mana reaksi redoks terjadi secara spontan atau di mana dengan bantuan aliran arus listrik. Perubahan warna. Beberapa reaksi redoks dapat menghasilkan perubahan warna dalam larutan atau padatan. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti uji kualitatif untuk mendeteksi keberadaan suatu zat atau analisis kimia kuantitatif. Terus ada korosi. Korosi adalah reaksi redoks yang terjadi ketika logam reaksi dengan oksigen dan air menghasilkan produk korosi seperti karat pada besi. Meskipun ini umumnya dianggap sebagai efek negatif. Terus ada korosi. Korosi adalah reaksi redoks yang terjadi ketika logam bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan produk korosi seperti karat pada besi. Meskipun ini umumnya dianggap sebagai efek negatif. Pemahaman tentang reaksi redoks ini membantu dalam pengembangan metode perlindungan terhadap korosi. Terus ada fotosintesis. Proses fotosintesis dalam pertumbuhan melibatkan reaksi redoks. Di dalam kloroplas cahaya matahari menginduksi reaksi redoks yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan klorofil. Redoksifikasi. Beberapa reaksi redoks digunakan dalam proses detoksifikasi dalam tumbuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Enzim-enzim yang berfungsi menghilangkan racun dari tubuh sekaligus melibatkan reaksi redoks. Terus ada analisis kimia. Reaksi redoks digunakan dalam analisis kimia untuk mengidentifikasi dan mengukur jumlah senyawa tertentu dalam sampel. Misalnya, reagen yang mengalami pertumbuhan warna ketika terjadi reaksi redoks digunakan dalam uji kualitatif
kualitatif dan kuantitatif. Terus ada industri kimia. Banyak proses kimia dalam industri menggunakan reaksi redoks. Contoh-contoh termasuk produksi logam, elektroplating, produksi bahan kimia, dan banyak lagi. Terus ada ciri reaksi redoks, perubahan bilangan oksidasi. Terus ada perubahan bilangan oksidasi. Perubahan bilangan oksidasinya ada 2. Terus ada ciri reaksi redoks. Yang pertama ada perubahan bilangan oksidasi. Terus ada ciri reaksi redoks. Yang pertama ada perubahan bilangan oksidasi. Ciri paling khas dari reaksi redoks adalah perubahan bilangan oksidasi atau jumlah mantan elektron. Atom atau ion dalam senyawa. Atom atau ion yang mengalami oksidasi mengalami peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan atom dan ion yang mengalami reduksi mengalami penurunan bilangan oksidasi. Terus yang kedua ada transfer elektron. Reaksi redoks melibatkan transfer elektron antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Zat yang mengalami oksidasi melepaskan elektron, sedangkan zat yang mengalami reduksi menerima elektron. Transfer elektron ini menciptakan arus listrik dalam reaksi elektrokimia. Terus yang ketiga ada bentuk setengah. Reaksi redoks sering dipecah menjadi 2, setengah reaksi terpisah, reaksi oksidasi, dan reaksi reduksi. Setiap setengah reaksi menunjukkan perubahan bilangan oksidasi dan transfer elektron yang terjadi pada zat tersebut. Terus selanjutnya ada lawan arah reaksi. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi selalu terjadi bersama-sama. Zat yang mengalami oksidasi dan agen reduksi atau mengurangi zat lain dengan memberikan elektron. Sedangkan zat yang mengalami reduksi adalah agen oksidasi atau mengoksidasi zat lain dengan menerima elektron. Terus yang kelima ada perubahan dalam senyawa. Redoks seringkali menghasilkan perubahan dalam senyawa kimia. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi dapat membentuk senyawa baru. Setelah transfer elektron terjadi. Terus yang keenam ada energi dan panas. Beberapa reaksi redoks melepaskan atau menyerap energi dalam bentuk panas. Reaksi yang melepaskan energi dalam bentuk panas disebut reaksi eksotermik, sementara reaksi yang menyerap energi disebut reaksi endotermik. Terus yang ketujuh ada menggunakan elektrode. Reaksi redoks seringkali melibatkan penggunaan elektrode yang merupakan permukaan penghantar listrik di dalam larutan elektrolit. Ini umumnya dalam sel elektrokimia dan proses elektrolisis. Terus yang ke-8 ada pemindahan ion. Dalam beberapa reaksi redoks selain transfer elektron, juga terjadi pemindahan ion antara larutan. Ini terjadi dalam elektrolis dan proses elektrokimia di mana ion-ion bergerak melalui elektrolit. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.